Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam tadim kami tim Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Ya, untuk para sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang diperjalankan dalam spiritualnya, mudah-mudahan selalu sehat, selalu diberikan rezeki oleh Allah yang halal. Amin ya rabbal alamin. Ya, untuk para sahabat semuanya dimanapun kalian berada, bila mana membutuhkan rental mobil di seluruh Indonesia sudah tersedia. Caranya seperti apa? Langsung saja ketik di Google www.kudaku.id ya, atau seperti tulisan yang berjalan ya. Insya Allah di pelosok juga bisa, di kota besar juga bisa. Yang penting akses saja websitenya seperti itu. Ya, nanti telepon nomor yang sudah tertera juga. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini tentunya tim Padepokan Lokajaya ingin menjabarkan terkait dengan Sangkinasih Satrio Piningit. Tentunya berbicara mengenai Sangkinasih Satrio Piningit yang sebagaimana sejarah-sejarah kita terlebih dahulu. Sebagaimana dulunya banyak sekali kerajaan-kerajaan di Nusantara ini. Ya, ada kerajaan Gelang-Gelang, ada kerajaan Mataram, ada kerajaan Majapahit, ada kerajaan, pokoknya banyak sekali lah kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini. Sehingga mungkin sampai saat ini masih yang aktif itu ada di Jogja, keraton, itu pun masih keraton, dan ada juga yang lainnya. Nah, apakah ada hubungannya dengan Sangkinasih Satrio Piningit? Tentunya kalau kita tarik benang merahnya, sejarah ini yang tentunya akan menjadi sejarah yang berulang. Yang artinya bahwasanya Sangkinasih Satrio Piningit ini satu-satunya pewaris tunggal daripada kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini. Kenapa Sangkinasih sebagai pewaris tunggal? Ya, tentunya beliau inilah yang memang disebutkan oleh Prabu Joyoboyo sebagaimana Sangkinasih Satrio Piningit ini, atau orang yang terpilih, wadahnya terpilih oleh sukma yang suci, sehingga dikatakan oleh Prabu Joyoboyo adalah dewa berbadan manusia, atau bisa disebutkan adalah orang yang diakui sebagai anak Batara Indra. Anak Batara Indra ini yang dilahirkan, yang diutus di bumi ini, di bumi Nusantara ini khususnya. Sehingga Sangkinasih Satrio Piningit ini satu-satunya orang yang menjadi pewaris tunggal yang nantinya akan memberikan kekayaan-kekayaan yang ada di bumi ini, khususnya kekayaan yang ada di tanah Nusantara ini, yang tentunya untuk kita bersama, yang tentunya untuk kebersamaan seluruh masyarakat yang ada di Nusantara ini. Oleh karena itu, siapa yang terpilih nantinya, siapa yang menjadi pewaris tunggal itu nantinya, itulah orangnya, itulah yang akan menyelamatkan kita semua sebelum datangnya peceklik panjang yang tentunya bisa melanda semua negeri. Ya, negeri ini pun akan mengalami di mana zaman kesulitan, di mana zaman kesengsaraan. Ya, sengsara ini tuh belum seberapa, saudaraku. Kesengsaraan ini tuh belum seberapa dibanding nantinya bila Mahkamah Kubro itu terjadi, bila mana Dajjal itu keluar. Ya, tentunya
itu akan lebih dahsyat kesengsaraan umat di akhir zaman ini. Belum Ya'juj Ma'juj datang. Itu pasti akan terjadi. Karena itu adalah sabda daripada Nabi yang tentunya mendapatkan berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Jadi siapa saja yang nantinya terpilih mendapat wahyu, mendapat petunjuk, ya. Jadi untuk orang yang pewaris tunggal ini atau Sangkinasi Satrio Piningit ini itu tidaklah akan bingung harus bagaimana dan mau seperti apa. Karena selalu mendapat petunjuk-petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin melalui lantaran baik malaikat maupun leluhur-leluhurnya. Itu kalau kita lihat secara ruhnya, secara Sangkinasi Satrio Piningit itu kalau dilihat secara ruh, secara mata batin, secara makrifatullah, secara indera keenam, tentunya Sangkinasi Satrio Piningit ini secara badan itu dipenuhi dengan nur, dengan cahaya yang begitu putih, yang begitu menyilaukan. Tidak semua orang itu mampu melihatnya. Tidak semua itu para kiai, para habib itu tidak mampu melihatnya. Sehingga apa? Para kiai, para habib, apalagi para habib tidak mungkin menceritakan ini. Tidak mungkin membahas tentang pewaris tunggal yang ada di Nusantara ini. Karena apa? Karena kemungkinan besar tidak melihat dan tidak membaca sejarah-sejarah tentang akhir zaman yang khususnya Sangkinasi Satrio Piningit yang akan datang di tengah-tengah kita membawa suatu kenikmatan yang artinya adalah membawa berita-berita yang baik, membawa zaman keemasan Nusantara ini yang tentunya akan menegakkan suatu keadilan, memakmurkan Nusantara ini dengan pewaris tunggal yang satu-satunya daripada seluruh para leluhur ini mewariskan tahta dan kekuasaannya dari raja-raja terdahulu kepada Sangkinasi Satrio Piningit untuk mengemban segala tugas-tugasnya yang disebut adalah pewaris tunggal seorang rakyat biasa. Apakah Sangkinasi Satrio Piningit ini nantinya akan tahu, menjadi pintar, menjadi cerdas? Ya, kalau mau semuanya itu mendapat suatu wahyu, petunjuk, ya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya tentunya itu akan mengetahui mana yang batil dan mana yang baik. Maka dari itu dalam Serat Jayabaya disebutkan kemana-mana membawa trisulan. Ucuk trisulannya itu mematikan, buta nyawa dibayar nyawa. Yang artinya menegakkan suatu keadilan. Yang artinya adalah siapa yang salah ya dihukumi salah. Siapa yang benar ya tetap dihukumi benar, dibela. Ya, itulah kenapa Nusantara ini akan kehadiran tamu yang begitu agung. Yang disebutkan anak Batara Indra, sang pewaris tunggal. Yang tentunya tidak semua negara-negara lain ini akan memiliki sang kesatria yang akan menyelamatkan masyarakat. Yang akan memberikan betapa akan menjadi Nusantara ini akan menjadi terkenal di seluruh dunia. Baik melalui sepak bolanya, melalui orang-orangnya. Ya, itu akan sedikit demi sedikit Nusantara ini sudah mulai bangun. Garuda itu sudah mulai bangun daripada tidur panjangnya. Ya, sehingga nanti Sangkinasi Satrio Piningit ini juga akan menunggangi Garuda, yang artinya itu adalah Sangkinasi Satrio Piningit itu akan dibawa oleh simbol-simbol kebesaran Nusantara ini.
Siapa sih yang nggak ingin merasakan zaman keemasan yang sudah tertulis di kitab Prabu Joyoboyo maupun Wangsit Siliwangi? Siapa orangnya nanti yang akan memberikan semuanya? Sang pewaris tunggal itu. Ya, itulah ucapan pada atau informasi pada pertemuan kali ini. Siapapun yang diperjalankan, siapapun yang akan menjadi pewaris tunggal, tetap semangat, tetap semangat. Dan orang-orang yang diperjalankan juga jangan terlalu melampaui batas sehingga akan menjadi pengakuan dan menyebabkan gelapnya hati kita yang tentunya tidak akan pernah mau mengakui perjalanan-perjalanan orang lain. Ini kita akan hati-hati. Bisa-bisa kita akan menjadi tergelincir dalam perjalanan itu. Sehingga kita bukannya menjadi kesatria, malah akan menjadi pengikut-pengikut Dajjal Laknatullah itu. Oleh karena itu, terus bersihkan kolbu kita. Ya, dengan tidak membenci orang lain, tidak memfitnah orang lain, tidak kikir, tidak iri terhadap orang lain, dan tidak sombong dengan apa yang ada pada diri kita saat ini. Waktu-waktu Allah Ta'ala mampu mengambil dengan kita. Itulah sombongan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh setan itu, iblis itu, sehingga dijemput kenikmatan surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih. Mohon untuk diluruskan bila jauh daripada kebenaran, karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.